lama di Sumatera Barat, di Candung, di Jaho, sampai sekarang masih bolak-balik. Anak saya juga ada di Padang dan di Bukit Tinggi. Jadi cuman ajunya nggak dapat dong. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikarunia nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama diberi oleh Allah kesehatan, ditandai kita semua bisa hadir, ada yang dari Belilas, ada yang dari Rengat, ada yang dari Air Molek, dan saya tengok dari Lalak juga cukup ramai. Berselawat kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum saya sampaikan sedikit yang berkaitan dengan perjalanan haji, terlebih dahulu saya akan menyampaikan informasi tentang keberangkatan ibadah haji pada tahun ini. Insya Allah jamaah Kabupaten Indragiri Hulu akan berangkat pada tanggal 1 Mei dari Kabupaten Indragiri Hulu menuju Pekanbaru, dan insya Allah tanggal 2-nya akan menuju Batam masuk asrama haji. Tanggal 3 akan melanjutkan perjalanan dari Batam menuju Madinah. Dan insya Allah jamaah kita ini yang tergabung dari Kecamatan Batang Pranak sampai Kuala Cenaku 220 lebih akan berangkat di kloter 10 bersama dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dan insya Allah akan kembali ke tanah air pada tanggal 13 Juni akan sampai di Batam kembali. Salah satu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, tentu kehadiran kita di sini yang pertama silaturahmi kita, yang kedua tentu memberikan doa yang terbaik kepada Bapak Darusman sekeluarga, selamat dalam perjalanan, selamat dalam melaksanakan segala rangkaian ibadah di Mekah dan di Madinah, dan tentu selamat pula pulang ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan ada 3 pesan penting dari perjalanan ibadah haji ini. Apa 3 perjalanan penting itu? Yang pertama, ibadah haji ini adalah ibadah yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Maka setiap orang yang berangkat haji dia akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada orang yang berangkat haji ini dia berangkat niatnya ikhlas, imannya kuat, ilmunya mantap. Maka ketika dia sampai di Mekah, dia akan melaksanakan sesuai dengan syariatnya. Keliling Ka'bah 7 putaran, subhanallah, bismillah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jasad dan ruhnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia mengharap hanya redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada kelompok yang kedua, ada orang yang berangkat haji ini imannya kurang mantap, ilmunya tidak ada. Maka ketika sampai di sana persepsinya berbeda. Bagaimana berbeda? Dia melihat Ka'bah, maka timbul dalam hatinya. Kadangkala dia berkata, dia mendewa-dewakan Ka'bah, seolah-olah dia jadikan Ka'bah itu adalah sembahannya. Kenapa? Dia menganggap Ka'bah itulah yang dicari ketika berangkat umrah dan haji. Maka tidak jarang orang yang
tidak memiliki iman dan ilmu ini, ketika dia tawaf, bukankah ketika kita tawaf kita dilarang menyentuh Ka'bah? Tetapi ada orang yang memanjat-manjat ingin mendapatkan sesuatu dari Ka'bah. Padahal Ka'bah itu hanya sebuah simbol. Simbol apa? Simbol pemersatu umat. Yang datang dari timur menghadap ke Ka'bah, yang datang dari barat menghadap ke Ka'bah, yang datang dari utara menghadap Ka'bah, yang datang dari selatan menghadap Ka'bah. Apa maknanya? Ka'bah adalah sebuah tempat, sebuah simbol pemersatu. Dimanapun kita, dari manapun kita datang, apapun suku kita, dari manapun asal usul kita, yang kita cari hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan, ahasiban nas ayyudraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Kata Allah, kalau kamu mengaku beriman, pasti Allah akan menguji. Bapak dan Ibu, saya sering cerita karena pengalaman hidup. Saya haji belum begitu banyak betul hitungan, baru 6 kali Pak. Ya hitungannya, ya kan? Tahun kemarin juga baru pulang. Dari setiap tahun saya membawa jemaah haji, persoalan sering datang. Karena ada persepsi orang yang berangkat haji itu, dia mabrur kalau dia pulang, sukses usahanya. Kalau dia punya kebun, bertambah kaplingnya, ya kan? Kalau dia punya toko, bertambah tokonya. Itu persepsinya. Maka sampai di sana, saya mohon izin Pak Ketua, di 2015 saya bawa jemaah haji Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pekanbaru. Ceritanya betul, orang Pekanbaru datang ke kamar saya. Pak Ustaz, saya ini dipesan oleh keluarga saya. Apa pesannya? Katanya, kalau sampai ke Mekah saya disuruh mengukur pintu Ka'bah. Berapa besarnya, berapa tingginya. Bapak dan Ibu coba bayangkan, jangankan pintu Ka'bah, pintu kantor gubernur saja susah untuk kita ukur, ya kan? Lalu dia tiap kali, 3 kali datang, saya tanya, Pak, saya bilang kebetulan orang kita juga orang dari meninjau. Saya tanya, untuk apa Pak? New model itu Pak Ustaz, kece orang kampung awak. Kalau awak bisa mengukur pintu Ka'bah bara gadangnya, bara tingginya, beku pulang tali ku awak taruh di atas kadai awak, nyu jadi pelaris. Ini fakta Pak. Kenapa? Orang meyakini Ka'bah itu melebihi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ini terjadi? Karena tauhidnya, akidah. Ini persoalan dalam hidup. Maka yang pertama, pesan terpenting ketika Bapak Darusman beserta keluarga ingin berangkat, tentu niat kita bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita cari adalah redha Allah. Mohonlah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini yang pertama. Sedangkan pesan yang kedua, ibadah haji ini adalah untuk menjadikan kita ini hamba yang tawadhu, rendah hati. Ketika kita bertarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Aku sambut ya Allah panggilanmu. Lalu dijawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Dengan catatan panggilan itu baru diterima oleh Allah, tidak boleh syirik sama sekali, tidak boleh ada tujuan sama sekali. Yang kedua, bagaimana tujuan kita? Innal hamda, kehadiran kita adalah untuk beribadah, untuk memuji Allah Subhanahu